Terima kasih Yesus sebagai ciptaan yang baru. Kami sudah dilayakan, kami datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, we can come to your presence boldly. Kami bisa datang ke hadirat-Mu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Dan itu sebabnya ada kasih karunia Tuhan yang mengalir untuk kami setiap hari ya Tuhan. Pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, bahkan kesembuhan saat ini terjadi. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu yang begitu mulia, firman-Mu yang begitu memerdekakan hidup kami, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah pembebas kami dan juga juru selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke. Kita mau bahas tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang merupakan fondasi dari kehidupan manusia. Ada beberapa pewahyuan di sini yang sangat penting dan luar biasa. Kita mau belajar dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua adalah sebuah rangkaian rancangan awal manusia untuk kehidupan manusia. Dan ini adalah fondasi dari hidup manusia sebenarnya. Seringkali kitab Kejadian dibahas dalam bentuk historical dan kita hanya membahas tentang sebuah proses kreasi. Itu yang kita ingat. Yang kita ingat adalah ya Tuhan ciptakan ini dan itu dan segala sesuatunya. Kita tidak sadar bahwa di dalam proses kreasi ada sebuah rancangan Tuhan yang begitu dalam dan ini adalah fondasi dari sebuah kehidupan. Karena kehidupan diciptakan semuanya ada di sini. Waktu Yesus bangkit dari kematian, juga di situ kita hanya mengerti bahwa, oh saya diberikan kehidupan kekal, dijamin kehidupan kekal kalau saya percaya. Kemudian saya dibebaskan dari dosa saya, diampuni, dihapuskan dan seterusnya. Kita tidak sadar bahwa semua rancangan awal Tuhan yang pernah didistorsi oleh iblis di kitab Kejadian, di proses kreasi, dikembalikan ke dalam tangan manusia. Bahkan ada beberapa pewahyuan yang sangat-sangat penting untuk kita mengerti dan itu menjadi fungsi daripada kehidupan sebenarnya. Setiap kali kita berbicara soal rancangan dan kita berbicara soal fondasi, kita bisa melihat sebuah gedung misalnya. Sesuatu gedung bisa kelihatan sangat indah dari luar, tetapi bisa rapuh dari dalam karena fondasinya tidak baik dan tidak benar. Dan sering kali fondasi tidak kelihatan, bukan sering kali, memang selalu tidak kelihatan. Di Jakarta baru jadi gedung namanya Autograph Tower, 380 meter kalau nggak salah. Itu gedung tertinggi di Indonesia saat ini, 79 lantai atau berapa, 80 saya lupa lah. Pokoknya itu salah satu gedung tertinggi. Saya kalau mau pergi kemana-mana, apalagi saya tinggal di pusat, kalau mau pergi ke arah selatan atau ke barat, kalau diarahkan sama Google Map lewat Jalan Sudirman atau Tamrin, walaupun istri saya suka bilang ini lebih lama 4 menit atau 5 menit, saya lebih memilih itu. Karena saya suka lihat gedung-gedung. Saya suka lihat infrastruktur dan gedung yang indah-indah gitu ya. Surabaya juga memiliki banyak gedung yang bagus-bagus. Dan berbulan-bulan ketika gedung Autograph ini dibangun, saya hanya melihat sebuah tempat konstruksi yang tidak pernah muncul gedungnya. Karena rupanya menjadi gedung tertinggi itu membutuhkan fondasi yang begitu dalam dan membangun fondasi itu sangat mahal dan membangun fondasi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah itu sebabnya ketika kita mengerti rancangan dan fondasi hidup manusia yang dibeberkan di dalam kitab Kejadian ini, kita mengerti bahwa ketika saya lakukan, ketika saya hidup di dalamnya, hidup saya maksimal. Ya. Ketika manusia keluar dari rancangan Tuhan, dari tempat atau dunia di mana Tuhan menciptakan manusia, contohnya misalnya kita berusaha untuk hidup di dalam air, kita hanya bisa bertahan hidup di situ, karena itu bukan dunia kita. Kita memerlukan tangki oksigen untuk kita bertahan hidup. Itu sebabnya ketika manusia mau berusaha untuk hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, alhasil yang terjadi adalah manusia terseok-seok di dalamnya. Saya punya rekan yang hidup di dalam perselingkuhan selama 12 tahun, setiap minggu ke gereja. Bisa jalan di dalam kegelapan, bisa. Gak ada damai, gak ada sukacita, hidupnya dikejar-kejar dan gak maksimal. Dan akhirnya setelah bertobat, betul-betul menyesal dan seperti membuang waktu yang begitu lama. Keluarganya hancur, semuanya hancur. Ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan,
dari sebuah tempat yang terang atau dalam sebuah ruangan yang tadinya terang tiba-tiba mati lampu, dalam hitungan 5 menit pertama atau mungkin gak usah 5 menit, 2 menit pertama kita gak bisa lihat apa-apa. Tapi setelah itu kita mulai adjusted mata kita. Kita mulai akhirnya bisa menyesuaikan diri, kita bisa lihat jam dinding ada di situ, pintu ada di situ dan seterusnya. Mata kita terbiasa akhirnya, terbiasa di dalam kegelapan. Jangan sampai hidup kita berjalan di dalam kegelapan dan terbiasa di dalam kegelapan. Ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat adalah rancangan awal Tuhan tentang pintu gerbang hati sebenarnya. Ya, kita baca sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Segala sesuatu diciptakan dari gelap, hari dimulai juga dari petang. Ya, itu sebabnya sabatnya orang Yahudi dimulai dari Jumat sore sampai kepada Sabtu sore. Ya. Kemarin kami di Israel, saya diberitahu sama rekan saya di sana, dia bilang begini, kamu tahu, saya punya teman di sebuah kota di dekat Nazaret, dan ketika hari Sabat dan ketika musim panas dia begitu kepanasan di dalam rumahnya, dia sampai keluar dari rumah, dia mencari orang yang non Yahudi untuk bisa masuk ke dalam rumahnya untuk nyalain AC, karena di dalam Sabat nyalain AC juga nggak boleh. Maksudnya AC-nya nyala boleh, tetapi untuk proses menyalakan AC-nya itu nggak boleh karena Sabat. Jadi sampai segitunya. Padahal ketika masuk ke dalam perjanjian baru yang saya sering katakan, semua yang serba fisik dimasukkan ke dalam kehidupan manusia. Yesus mengajarkan Sabat yang sebenarnya adalah masuk ke dalam perhentianku. Itu maksudnya pikiran dan hati kita masuk ke dalam resting place atau ke dalam istirahat di dalam hadirat Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan berkali-kali. Ya. Ayat yang ketiga mengatakan begini. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan kalimat ini. Perkataan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata jadilah terang. Jadilah terang. Pendengaran pertama Allah berarti di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab juga kata jadilah terang. Karena ketika Tuhan berbicara telinga mendengar. Itu sebabnya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itu sebabnya saya berkali-kali ngajari jemaat kalau baca firman jangan begini. Baca supaya telinga dengar. Saya berkali-kali mengajarkan kepada ibu-ibu yang sedang hamil atau yang punya anak-anak masih kecil. Bacakan firman Tuhan, karena firman tidak kembali dengan sia-sia. Anaknya di dalam kandungan bacain firman setiap hari. Anaknya masih kecil belum bisa baca, bacain firman setiap hari. Saya gak pernah lupa anak saya umur 5 tahun, satu sekolah kena keracunan makanan. Sampai 60 anak masuk UGD keracunan bubur ayam. Ketika dia keracunan dan kemudian dia buang-buang air sampai muntah-muntah di rumahnya, mamanya gak ada. Lagi keluar negeri istri saya dan saya ditelepon sama mbaknya dari rumah untuk pulang. Dan waktu saya pulang mbaknya bilang cepet pak pulang pak. Rupanya sekolah juga telepon kami dan katakan bahwa anaknya gimana. Karena ini satu sekolah sudah ada di UGD dan ada beberapa yang harus dirawat gitu ya. Keracunan makanan. Ini waktu dia masih di TK. Sampai di rumah saya gak pernah lupa mbaknya bilang begini. Tadi sebelum bapak sampai ke rumah saya diminta untuk tumpang tangan di atas kepalanya dia. Dan ini mbaknya bukan orang percaya. Disuruh ngapain mbak? Saya disuruh sebut dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mbak sebut gak? Ya iyalah pak, saya ketakutan habisnya. Anak saya udah gak berdaya, saya bawa dia ke UGD yang berbeda. Karena di tempat yang satunya itu sudah ramai dengan teman-temannya. Sampai di UGD di rumah sakit itu, dia diobservasi, dikasih obat, dia tertidur, panasnya mulai turun. Tidak buang air, tidak muntah. Dokter di sana katakan tunggu 1 jam pak, nanti dia bangun, kalau tidak terjadi apa-apa bapak bawa dia pulang. Setelah selesai saya bawa dia pulang, saya gak pernah lupa jam 4 sore saya gak balik kantor, saya tidur sama dia, kami berdua terbangun jam 7 malam. Jam 7 malam dia terbangun, dia kelaparan, dia lari-larian dan dia sembuh total. Dia satu-satunya anak yang tidak dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena dalam kondisi yang berbahaya,
Ketika orang tuanya tidak ada, dia tahu kemana dia harus berseru. Karena sepanjang umur hidupnya, selama 5 tahun itu, setiap hari dia mendengar firman Tuhan. Walaupun dia belum mengerti. Karena firman tidak kembali dengan sia-sia. Dan itu adalah rancangan awalnya Tuhan. Kemudian ayat yang ke-5 mengatakan, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Dimulai selalu dari malam kepada pagi. Ayat yang keempat, kita mundur sedikit. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi dari ayat yang ketiga, perkataan pertama Allah dan pendengaran pertama Allah, itu semuanya serba terang, jadilah terang. Penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang juga didokumentasikan di Alkitab, juga terang. Dari 5 panca indera kita, ada 2 pintu gerbang hati. 5 panca indera kita berbicara soal telinga, ya, soal mata, kemudian hidung untuk mencium, dan ada 2 rasa dari kulit dan dari lidah. Dari 5 ini ada 2 panca indera, yaitu mata dan telinga. Ketika panca indera, ketika pintu gerbang hati ini, 2 komponen ini tidak dijaga, yang masuknya sampah, keluarnya sampah. Ketika pintu gerbang hati tidak dijaga, yang masuk sampah, keluarnya sampah. Itu sebabnya 2 Petrus 2 ayat 7-8 dengan sangat jelas mengatakan begini. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Tetapi Tuhan ini menyelamatkan Lot. Lot ini orang yang benar, sama seperti kita, orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, sebab kita ini orang yang benar, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari apa? Melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Anak Tuhan, kalau tidak kembali ke dalam rancangan Tuhan, rancangan awalnya Tuhan, menjaga mata, telinga, pendengaran, dan menjaga pintu gerbang hati, kita sembarangan dengan tidak sortir apa yang masuk lewat pintu gerbang hati, jiwa kita yang benar bisa tersiksa. Jiwa letaknya di tengah. Di dalam jiwa ada kehendak, ada keputusan, ada emosi, ada perasaan. Layer yang paling dalam adalah roh. Layer yang paling luar adalah tubuh. Tubuh menyerap informasi, dimasukin ke dalam jiwa. Jiwa mengelola segala sesuatunya. Di dalam roh kita sudah diberikan sama Tuhan semua kebenaran firman. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, itu sebabnya selalu roh kita menegur kita. Karena yang lahir baru rohnya. Rohnya terus menegur. Ayo jangan begitu ya, jangan lakukan itu. Tetapi ketika yang kita kasih makan jiwanya adalah sebuah hal-hal yang negatif, yang kita serap dan kita tidak sortir, akhirnya bertumpuklah sampah di dalam jiwa, di dalam pikiran dan hati. Ke-download semuanya ke situ. Dan ketika itu terjadi, walaupun orang benar, jiwa kita tersiksa akhirnya. Tersiksa, hidupnya betul-betul tidak enak. Ingat, jangan pernah lupa, waktu kita lahir baru, yang lahir baru rohnya. Dan waktu kita lahir baru, jiwa kita sudah penuh dengan sampah. Sekarang pilihan kita mau dikasih makan yang mana? Jiwanya mau dikasih makan terus dengan ketidakbenaran, dengan kebohongan iblis, atau kita mau kasih makan rohnya? Siapa yang dikasih makan lebih banyak, dia akan berkuasa. Mau hidup dipimpin sama roh, kasih makan rohnya sampai kenyang. Jangan kasih makan jiwanya terus sama kebohongan-kebohongan dan semua berita negatif. Yang terjadi adalah sampah akhirnya menjadi sebuah kehidupan yang keluar lewat apa? Perkataan dan tindakan. Karena input menentukan output. Ketika ini terjadi, itu sama aja kita melanggar prinsip atau rancangan awalnya Tuhan. Yang sudah mengatakan dengan jelas bahwa pendengaran, penglihatan, dan juga akhirnya sebuah penglihatan dan pendengaran dan juga perkataan semuanya terang, semuanya serba terang. Orientasinya terang. Mau keluar dari rancangan itu, hidupnya tersiksa. Belajar untuk menjaga pintu gerbang hati. Belajar.
untuk mendiamkan suara-suara yang lain. Saya tahu susah. Kemarin hari Kamis kita membahas tentang bagaimana hidup untuk menjaga pintu gerbang hati. Dan kita belajar tentang bagaimana kita mulai dari sesuatu yang tidak enak karena selalu ada kuasa di tengah malam kehidupan seseorang. Tengah malam berbicara tentang masalah kehidupan. Dan justru di tengah-tengah malam, di dalam masalah yang begitu berat, kasih karunia Tuhan justru mengalir di situ, betul. Tetapi yang perlu kita jaga adalah, yang kita mengerti adalah saat ini kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Dan kita selalu hanya diminta untuk mendengar suara Tuhan, dan itu harus menjadi pedoman dan menjadi kekuatan jangkar iman kita. Sulit memang. Itu sebabnya perjalanan ke Emmaus adalah transisi ketika Yesus yang baru bangkit dan akan naik ke sorga. Dia membutakan kedua mata muridnya yang berjalan dengan dia supaya menjadi pelajaran. Sebentar lagi mereka nggak akan lihat dia secara fisik. Apalagi kita. Yang kita dengar hanya suara, is only the voice yang kita dengar setiap hari. Lewat khotbah, itu pun juga harus kita sortir. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat kesaksian, dan juga lewat suara Roh Kudus. Dan itu pun tidak audible. Sulit. Itu sebabnya ketika berjumpa dengan Thomas yang ragu-ragu, Yesus katakan begini, kamu melihat, makanya kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang, atau diberkatilah orang bahasa aslinya, yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Kita. Tidak melihat secara fisik namun percaya. Itu sebabnya Amsal mengatakan, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan. Dan jangan disimpan di tempat lain, disimpan di dalam hati. Karena semua firman suaraku itu ketika engkau simpan di dalam hati, itu sumber dari semua aspek kehidupanmu. All the issues of life. Jaga pintu gerbang hati. Karena itu rancangan awalnya Tuhan. Yang kedua, kitab Kejadian berbicara soal identitas. Identitas. Kebenaran ini saya temukan di tahun 2005 di kamar tidur saya. Lagi belajar malam-malam jam 9 malam. Dan saya gak pernah lupa, saking saya senangnya, saya loncat dari tempat duduk saya sampai kejedok kaki saya. Istri saya sampai bilang, ada apa sih? Gitu. Saya gak pernah lupa momen itu. Karena di saat malam hari itu Tuhan bilang begini sama saya, baca ulang, baca ulang. Apa sih Tuhan? Coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Kita baca pelan-pelan, saya akan beritahu kepada kita sebuah pewahyuan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada identitas kita. Kejadian 1 ayat 26, mungkin sudah bosan bacanya ya, dan bahkan mungkin sudah hafal. Firman Tuhan katakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, kita udah mungkin bosan lah baca ayat ini ya. Oke, ayat ini dibagi dalam dua bagian. Ada kata supaya di situ. Supaya artinya therefore atau oleh sebab itu. Artinya adalah karena ada kata supaya, kalau tidak lakukan bagian yang A, kamu gak bisa lakukan bagian yang B, maksudnya gitu. Bagian yang pertama adalah berbicara soal ya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Itu identitas manusia. Kata supaya kemudian berbicara soal ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. Karena konteks di Taman Firdaus pada saat itu, yaitu yang ada. Dengan kata lain Tuhan mengatakan begini, ini prinsipnya begini. Kamu ngerti ya identitasmu di dalam aku, serupa dan segambar. Kalau kamu ngerti, kalau kamu paham, kalau kamu hidupi, kamu akan bisa menguasai kehidupan dan bumi. Selagi kamu mengelola. To have dominion over, itu maksudnya. Itu yang saya katakan berkali-kali, kita dipanggil untuk mengkolonisasi bumi. Ini maksudnya. Karena sistem kerajaan, kolonisasi, artinya apa? Menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kita berada. Oke, itu ayat 26. Ini amanat agung yang pertama. Bukan yang pertama lah, ini amanat agung lah. Yang Yesus juga berikan di perjanjian baru itu adalah derivatif daripada ini. Dikembangkan, diberikan kepada mereka di konteks perjanjian baru. Pergilah ke seluruh bumi. Beritahu tentang aku, baptislah mereka dalam namaku. Dan seterusnya.
Dimulai dari sini, ini akarnya, ini dasarnya di sini, kuasai bumi. Kelolalah bumi. Tapi sebelum engkau mengelola hidupmu, mengelola kehidupan di sekitarmu, paham dulu siapa dirimu. Paham dulu bahwa identitasmu serupa dan segambar. Nah, ketika kita hanya membaca serupa dan segambar, kita bingung karena teologis banget. Sangat teologis. Ini maksudnya apa ya serupa dan segambar? Bahkan ada yang berkata, apakah nanti kalau saya ketemu sama Tuhan, ya serupa dan segambar berarti ya kita mirip. Tuhan juga ada kupingnya, ada hidungnya, sama seperti saya. Ini lebih dalam sebenarnya. Ini berbicara tentang nilainya manusia. Tentang sumber sebenarnya. Ya. Sebelum kita dalami, kita mundur dulu ayat 11. Coba lihat ayat 11. Nanti kita balik lagi ayat 26, baru akan terbuka pewahyuan kita. Baca dulu ayat 11. Ayat 11 adalah proses di mana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan kalimat ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ini adalah proses di mana Tuhan menumbuhkan atau menciptakan atau mengkreasikan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan kalimat di awal. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Tuhan berfirman kepada tanah. Karena dia mengatakan begini, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Tuhan berfirman kepada tanah, hei tanah, keluarkan dan tumbuhkan tunas-tunas muda dan semua tumbuh-tumbuhan. Berarti sumber daripada tumbuhan adalah tanah. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Nah sekarang ketika tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari sumbernya, dicabut dari tanah, mati gak? Mati. Jadi kangkung rebus. Jadi brokoli rebus, mati. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan di laut? Baca ayat 20. Ayat 20 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas dikatakan let the water produce. Biarkanlah air mengeluarkan dan menciptakan semua ikan-ikan atau makhluk yang berkeriapan di bawah air. Tuhan berfirman kepada air untuk menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air. Itu sebabnya semua ikan, semua binatang yang ada di bawah air, sumbernya adalah air. Ketika ketika ikan-ikan ini dipisahkan dari sumbernya, dipisahkan dari air, mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar, jadi sushi. Betul? Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Coba baca ayat 24. Ayat 24 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi, Tuhan berfirman kepada bumi, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi ketika dia menciptakan binatang liar dan binatang melata. Jadi sumber daripada binatang liar dan binatang melata apa? Bumi. Dipisahkan dari habitatnya, dipisahkan dari bumi, mati gak mereka? Mati. Nah sekarang timbullah pertanyaan yang paling penting. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan saudara dan saya? Coba baca lagi ayat 26, bacanya pelan-pelan. Ini yang membuat saya loncat dari kursi saya. Baca ayat 26, baca pertamanya aja. Bagian pertamanya. Firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Katakan dengan keras, 1, 2, 3. Kita. Baiklah siapa dengan keras? Kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan pewahyuan ini. Tuhan tidak berfirman kepada tanah. Tuhan tidak berfirman kepada air. Tuhan tidak berfirman kepada bumi. Bahkan Tuhan tidak berfirman kepada debu yang merupakan bahan baku kita ketika kita diciptakan. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri ketika kita diciptakan. Berarti sumber daripada kita siapa?
Tuhan, bukan debu, bukan tanah. Itu bahan baku. Sumbernya kita adalah Tuhan. Berani-berani terpisah dari sumbernya, mati gak? Mati. Maksimal gak? Gak maksimal, mati. Let us make man. Itu bahasa aslinya. Baiklah kita Allah Tritunggal menciptakan manusia. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya serupa dan segambar itu merupakan sebuah nilai yang tidak ada tandingannya. Kalau kita ngerti itu, gambar diri kita tidak lagi didistorsi oleh iblis. Orang yang tidak mengenal identitas di dalam Tuhan, hidupnya akhirnya gengsi atau minder. Berusaha membuktikan dirinya dengan orang lain dan kerap kali banding-bandingin dengan orang lain. Dari sisi materi, jabatan, harta dan seterusnya. Dikurung sama iblis di situ karena ayat ini memang pernah didistorsi sama iblis ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi dalam kuasa kebangkitan semua prinsip ini, semua rancangan awal Tuhan dikembalikan ke dalam tangan manusia. Selama 24 tahun pelayanan saya, gak pernah ada orang datang kepada saya, Pak tolong doain Pak. Kenapa? Saya gengsi Pak. Gak ada. Orang gengsi, dia juga gengsi untuk minta didoakan. Ribet kan orang gengsi itu. Yang tahu cuma dia sendiri. Cek dan recheck lagi. Kembali ke dalam rancangan awal Tuhan. Karena dia berfirman kepada dirinya sendiri. Berarti nilai kita sangat luar biasa. Tahun 2001. Saya gak pernah lupa, ada handphone namanya Nokia Communicator, tahu ya? Yang millennials yang baru-baru lahir tahun-tahun itu mungkin bingung, yang seumuran nama saya pasti tahu lah ya. Nokia Communicator itu nanti kalau yang belum pernah lihat di Google aja, itu bentuknya besar kayak batu bata, bisa nimpuk maling gitu, berat handphonenya. Tapi itu merupakan transisi dari handphone yang biasa yang hitam putih menuju kepada nantinya handphone yang berwarna. Saat tahun 2001 gak ada cicilan bank, gak ada Tokopedia. Yang ada orang kalau beli itu orang harus betul-betul punya uang. Saya gak pernah lupa harganya 12 juta. Teman saya yang baru masuk ke dalam sebuah pekerjaan, gajinya juga pas-pasan, bilang sama saya begini, gue mau beli Nokia Communicator. Saya bilang buat apa? Buat apa paksain diri? Dia bilang perlu. Saya curiga, saya bilang buat apa? Kamu kan cuma perlu terima, waktu itu belum ada WhatsApp. Kamu cuma perlu terima SMS, balesin SMS sama telepon, selesai. Nggak ada aplikasi-aplikasi saat itu, belum ada BlackBerry. Iya sih, tapi aku perlu nanti biar buat email segala macam. Buat apa di kantormu banyak ada fasilitas kok? Ngapain paksain diri? Kamu dapat uang dari mana? Aku mau pinjam uang sama teman nanti balikin sama bunganya. Tiba-tiba akhirnya dia ngaku, dia bilang gini, malu. Abisnya teman-teman yang lain udah pada punya, kalau ngumpul-ngumpul aku sendiri yang nggak punya. Gengsi. Akhirnya di satu kesempatan saya lagi makan malam sama teman-teman dan ada dia juga. Saya duduk di restoran itu sebelahan sama dia, tiba-tiba Nokia Communicator-nya udah dibeli, ditaruh di atas meja. Sengaja kasih lihat yang lain, wah udah beli ya, luar biasa, dibuka sama dia. Bagus memang, panjang, peralihan dari handphone yang zaman dulu itulah. Saya bisikin sama dia, kamu udah beli toh? Udah, bagus ya? Bagus, saya bilang gitu. Saya bisikin lagi, pinjam duit? Iya. Ngawur kamu. Dapat SMS, dia bilang tuh SMS-nya bagus ya. Tulisan-tulisannya, iya. Tiba-tiba dia bisikin saya, bro pinjam HP-mu boleh? Kenapa? Mau balasin SMS. Lah HP-mu kenapa? Gak ada pulsa bro. Lah gimana? HP 12 juta gak punya pulsa. Saya bilang sama dia, kan dulu suka ada meja-meja yang jualan pulsa tuh di depan. Saya bilang gini, itu di depan ada yang jualan pulsa 100 ribu, beli aja. Dia bisikin saya lagi, gak ada duit. Nah gimana? Punya handphone 12 juta, 100 ribu gak punya? Gak punya. Pinjem HP saya, balesin SMS di bawah meja. Malu, gengsi sama teman-temannya. HP-nya 12 juta ditaruh di atas meja. Pulsa gak punya, balesin di bawah meja. Gak lama setelah itu handphonenya dijual. Rugi besar, gengsi. Itu hal kecil loh, tapi jadi besar. Jadi sebuah keputusan yang akhirnya
membuat orang itu rugi sendiri. Pergi sama teman saya ke hotel Grand Hyatt di Jakarta satu hari. Ini teman yang lain lagi, pakai mobil Daihatsu Verosa dan sangat butut Daihatsunya. Kami berdua mau pergi ke perkawinan teman, udah telat datangnya. Saya bilang buruan yuk, nanti mempelainya ke atas masuk kamar kita udah nggak ketemu nanti. Udahlah, kita sampai di lobi itu semua orang udah mau bubaran, lagi nunggu depan lobi. Lagi nunggu vale lah segala macam. Saya bilang sama dia gini, udah mobilmu vale aja supaya kita cepat masuk ke dalam. Enak aja katanya gitu. Kenapa? Kamu kan enak udah nikah, aku kan masih jomblo. Aku keluar dari mobil butut begini, banyak cewek-cewek cantik, jatuh pasaranku. Ya jatuh pasaran, emangnya stok market kamu? Turun aja, dia bilang gitu, turun aja ke basement, udah beres. Turun ke basement, cari parkiran sampai lama karena lagi bubaran. Untung masih ketemu mempelainya. Gengsi. Itu yang tahu cuma diri sendiri loh kadang-kadang. Gambar dirinya dirusak sama iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Karena rancangan kita begitu dahsyat di dalam Tuhan. Serupa dan segambar. Ayat 29, poin yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Rancangan Tuhan yang ketiga, ya, itu tentang provisi kehidupan. Hari esokmu sudah aku tanggung. Aku sudah menyiapkan untukmu ya, semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohon yang ada buahnya berbiji, itu semuanya konteksnya pada saat itu. Untuk apa dinikmati, untuk dimakan, itu untuk kebutuhanmu sehari-hari. Masuk ke dalam perjanjian baru, diperjelas, dipertajam sama Yesus. Engkau adalah ranting, aku pokok anggur, Bapakku adalah pengusaha. Kamu gak usah berusaha jadi ranting, ketika kamu terima aku sebagai juru selamat, kamu melekat kepada aku. Kamu rantingnya. Nanti satu hari kita eksposisi tentang Yohanes 15. Kenapa ketika itu ada kata kalau tidak berbuah dibuang. Itu banyak sekali orang berpikir, oh kalau gitu saya dibuang sama Tuhan. Bukan, itu bahasa aslinya aero, diangkat sama Tuhan. Nanti kita bahas dengan lebih detail. Tapi maksud di dalam konteks ini adalah ketika saya menjadi ranting berarti nutrisi daripada pokok anggur mengalir dalam hidup saya. Proteksi Tuhan, perlindungan, penyertaan, kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan mengalir setiap hari. Jangan mau dibohongi sama iblis. Bangun pagi bilang Tuhan terima kasih aku ranting kok pokok anggur. Berarti semua yang aku butuhkan hari ini mengalir masuk ke dalam hidupku. Dan Bapakku yang di surga adalah pengusahanya. Dia yang mengusahakan segala sesuatu bagiku. Gak usah takut. Ayat 29 ini bukan sekedar berbicara tentang itu, tetapi memberikan sebuah pelajaran yang luar biasa karena ada kata berbiji diulang sampai 2 kali. Semua yang Tuhan titipkan dalam hidup kita ada unsur bijinya. Biji bukan untuk dinikmati, biji bukan untuk dipakai, biji untuk ditabur kembali. Jadi apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, baik itu waktu, baik itu talenta, baik itu uang, ada unsur biji yang senantiasa harus ditabur kembali. Ditabur kembali. Dan gak usah takut karena Yesus mengatakan begini, dan ini sangat penting di Matius 6 ayat 31. Janganlah kamu khawatir. Kemudian dia menyebut kata yang sangat penting yang seringkali tidak dibahas. Dan berkata, apakah yang kamu makan, minum, dan pakai? Itu bicara soal kebutuhan manusia. Kamu jangan khawatir, udah gitu kamu jangan berkata. Berkata tuh maksudnya gini, jangan ngomong sama orang-orang. Apapun kebutuhanmu kasih tahu saya. Jangan khawatir, kasih tahu saya, kamu anak raja. Roma 8 ayat 17 mengatakan kamu anak ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Tenang. Jangan berkata. Itu sebabnya jangan ngomong-ngomong dan ngeluh kepada orang lain. Aduh gimana ya, aduh gimana ya. Aduh aku bingung nih besok gimana ya. Aduh uangku habis nih, aduh begini, aduh gimana. Akhirnya ujung-ujungnya pinjam-pinjam uang. Saya paling anti sama orang Kristen pinjam-pinjam uang. Malu-maluin. Udah kepepet Pak, Tuhan suka yang kepepet. Karena di situ ketika pertolongan Tuhan terjadi, kita akan bersaksinya penuh dengan bobot. Pintu sudah ketutup Pak, tapi mujizat terjadi. Saya berani ngomong gini karena saya udah ngalami berkali-kali. Dan nikmat jalan sama Tuhan. Nikmat. Beberapa bulan yang lalu, saya ini kan peminum kopi ya. Saya kalau minum kopinya cukup ekstrim kadang-kadang. Ya nggak banyak-banyak sih, karena saya minumnya keras lah. Saya punya kelompok sel di rumah saya, teman-teman saya ini yang saya mentor juga suka minum kopi.
Jadi satu hari saya bilang sama istri saya berapa bulan yang lalu, ada mesin kopi bagus nih. Kita punya mesin sederhana lah di rumah. Ada satu mesin kopi memang harganya sedikit lebih mahal. Saya bilang ini bagus karena dari biji kopi kemudian digiling kemudian jadi kopi. Langsung jadi satu cup. Jadi fresh dan enak. Nanti kalau ada dananya kita beli ya. Supaya kita bisa nikmati rame-rame. Saya ngomongnya cuma sama dia aja. Satu hari kami ada perjalanan ke Bandung karena keluarga istri saya ada di Bandung. Orang tuanya juga di Bandung. Jadi kami pergi ke sana, di mobil kami ngobrol lagi berdua. Terus kita lihat-liatin fotonya gitu. Tiba-tiba sampai di rumah kakaknya di sana, di rumah kokonya dia, sampai masuk ke rumahnya, tiba-tiba mesin kopi yang kita ngomongin itu ada di situ. Saya bisik-bisik sama dia, itu dia mesin kopinya. Oh iya. Istri saya tanya sama kakaknya, baru beli? Iya, berapa bulan lalu? Kemudian istri saya bilang, mau kopi? Aku buatin ya gitu. Tiba-tiba kakaknya bilang begini, itu loh mesin kopi itu aku beli, gak pernah aku pakai. Aku bingung tombolnya kebanyakan katanya. Lah baca dong buku manualnya, males katanya. Aku beli cuman karena latah aja beli-beli. Sementara setiap hari aku masih minum kopi tubruk katanya gitu. Udah daripada gak dipakai-pakai, bawa pulang aja katanya, buat kamu aja. Di mobil perjalanan ke Bandung ngomongin mesin kopi, yang itu pulangnya bawa mesin kopi yang itu, yang sama persis. Yang tahu cuman saya, istri saya sama Tuhan. Gak ngomong ke siapa-siapa. Beberapa bulan setelah itu ada hal yang lain terjadi. Tiba-tiba ada seorang teman istri saya ngomong sama dia, telepon. Ci, ini loh aku nih lagi beliin villa 2 malam buat orang tuaku di Ubud di Bali. Belakangnya, pemandangannya indah Ci. Aku tuh harusnya beliin bulan Mei, salah masukin bulan April katanya gitu. Nah mereka gak bisa pergi bulan April, sayang kalau gak kepake, buat kamu aja deh katanya gitu. Tanyain suamimu bisa gak gitu. Sekalian karena aku yang buat kesalahan juga, sekalian ntar aku beliin tiket pesawat deh sekalian. Buat kamu aja pergi liburan berapa hari berduaan. Istri saya nanya sama saya bisa. Kami pergi ke Ubud, masuk ke dalam villa itu. Di depan, di belakang villa itu ada sawah, ada hutan, ada sungai. Baru masuk di hari pertama, istri saya terduduk di situ, nangis. Saya bilang, ada apa sayang? Kamu gak suka sama sawahnya? Bukan katanya, aku mau ngaku sama kamu. Kenapa? Kira-kira 2 minggu lalu, aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kan jadwal kita udah mulai sibuk. Pengen deh Tuhan liburan berdua aja sama suamiku yang belakangnya ada sawah. Kok bisa ya Tuhan kasih bukan sekedar sawah, dikasih hutan, dikasih sungai di belakang. Kamu aja aku gak pernah kasih tahu loh, aku cuma ngomong sama Tuhan. Aku bilang gini, memang ya kebajikan dan kemurahan mengikuti orang-orang percaya. Dari hal-hal kecil saja, kalau Tuhan kasih mesin kopi, kalau Tuhan kasih liburan di Ubud, apalagi kesembuhan, apalagi kebutuhan kita, apalagi pemulihan rumah tangga. Semuanya sudah disiapkan sama Tuhan. Dan ingat, setiap pemberian Tuhan ada unsur bijinya. Senantiasa harus kembali ditabur untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, manusia diciptakan pada awalnya tidak diberikan gereja sama Tuhan. Manusia diberikan sebuah tempat yang sangat kudus, yaitu tempat pekerjaan sebenarnya. Ya, coba lihat Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada apa orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan, Tuhan tidak menurunkan hujan karena belum ada orangnya, karena belum ada pengelolanya. Manusia pertama kali diciptakan langsung diberikan sebuah tempat untuk dia berkarya. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Tadi malam saya nggak punya banyak waktu, saya harus singkatkan ini. Tadi malam kita bahas di Dewasa Muda tentang prinsip ini dengan sangat detail. Itu pun juga nggak habis tadi malam. Oke, perhatikan ini baik-baik. Kita diciptakan untuk mengelola hidup ini. Apakah bahan dasar daripada HP kita yang begitu canggih
dan semua yang kendaraan Bapak Ibu yang ada di luar sana, apakah bahan dasarnya waktu zaman itu sudah ada di dalam bumi? Ada. Tapi manusia belum terbuka pikirannya. Manusia generasi demi generasi akhirnya menemukan unsur-unsur yang sudah tersedia, bahan baku di bawah bumi ini untuk dirangkaikan, untuk digabung, untuk di mix dan segala macam. Akhirnya timbullah barang-barang, timbullah teknologi. Senyawa-senyawa dicampurkan dari generasi, diwariskan ke generasi berikutnya. Dan hidup kemanusiaan ini, peradaban ini makin canggih akhirnya. Apakah bahan dasarnya sudah ada dari dulu? Sudah ada. Itu sebabnya Tuhan terus bilang apa? Terus kelola bumi. Terus kelola hidupmu. Manusia diciptakan gak pernah dikasih surga di awal. Dikasihnya bumi untuk dikelola. Dan hidup ini untuk dikelola. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan kita ini pengelola. Pengelola yang hebat di dalam Tuhan. Bukan pemilik. Jadi semak itu menggambarkan apa? Ketidakberesan di dalam dunia ini harus dikelola. Tumbuhan menggambarkan apa? Apa yang sudah indah. Harus dibuat apa? Dirawat. Itu maksudnya. Tuhan tidak mau menurunkan hujan karena belum ada manusianya. Nah, kemudian manusianya diciptakan. Manusia yang diciptakan laki-laki atau perempuan dulu? Ayo, pria dulu toh. Nah, ini prinsip yang terakhir. Perhatikan ini baik-baik. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Manusia itu adalah pria itu, bukan wanita loh. Ini pria maksudnya. Pria itu. Dan menempatkannya dalam Taman Eden. Eden artinya hadirat Tuhan. Oke, Eden is the presence of God, hadirat Tuhan. Kemudian setelah ada di dalam hadirat Tuhan, pria ini disuruh apa sama Tuhan? Fungsi yang kedua, mengusahakan dan memelihara taman itu, berkarya, kerja, ngerti purpose-nya, ngerti tujuan hidupnya. Ada dalam hadirat Tuhan, kemudian berkarya untuk Tuhan. Makanya besok, hari Senin, masuk ke dalam tempat pekerjaan kita. Itu tempat kudus. Seringkali kita berpikir gini, saya lagi nyembah Tuhan di dalam gedung gereja, besok saya masuk ke tempat pekerjaan itu dunia yang berbeda. Salah total. Seringkali di dalam gereja dikatakan apa? Pergilah misi ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Betul, gak apa-apa dan bagus. Tetapi 70% dari waktu kita buang dan kita luangkan di tempat pekerjaan kita. Baik itu kerja sama orang atau usaha kita. Dan kita lupa bahwa itu sebenarnya adalah ladang misi. Karena sejak awal manusia diciptakan, manusia diberikan tempat pekerjaan sama Tuhan. Karena harus mengelola hidup, mengelola bumi. Ketika kita mengerti prinsip ini, besok hari Senin ketika masuk kerja, kita nggak akan kejar gaji lagi. Kita kejar maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa saya ada di sini? Saya nggak suka Pak di tempat ini. Saya nggak cocok sama atasan saya dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, kita berlian di hadapan Tuhan. Dan ambil keputusan untuk tetap berkilau di tengah-tengah sampah walaupun. Karena Tuhan punya maksud kita ada di situ. Mungkin cuma musim ini Tuhan bawa ke musim yang lain. Tetap berkilau karena kita kerja buat kerajaan surga. Bukan buat siapapun yang ada di muka bumi ini. Itu titipan Tuhan hanya. Ketika terus berkilau di tengah-tengah sampah, pasti ada yang ngelihat. Karena menonjol sendiri toh. Diambil, dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Kenapa? Karena promosi selalu datang daripada Tuhan. Selalu begitu. Itu sebabnya kalau kita mengerti prinsip ini, kita nggak akan katakan ini lagi. I hate Monday. I don't like Monday. Besok kalau kita bangun pagi kita katakan Tuhan terima kasih buat hari yang baru, kesempatan yang baru. Karena hari ini aku mau berkarya buat kerajaan surga. Karena tempat pekerjaanku adalah ladang misi. Dan tempat pekerjaanku adalah tempat di mana hadirat Tuhan hadir di situ. Itu fungsinya manusia sejak awal. Dan kita dibutakan sama sistem dunia ini. Itu sebabnya hari-hari ini orang-orang yang sudah dibukakan tentang firman ini, saya mendengar kabar di mana-mana. Saya melayani kantor-kantor yang ada di Jakarta, setiap hari ada ibadah-ibadah kantor dan banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Di mana? Di marketplace. Karena ini tempatnya. Jadi besok pagi ingat, ketika buka pintu kantor, ingat, ini ladang misi saya Tuhan.
Dan orang-orang yang ada di sini, mereka nggak akan pergi kemana-mana. Saya akan kasih tunjuk firman Tuhan lewat tindakan dan perkataan saya. Hari ini, hari esok, minggu depan, dan seterusnya. Nah, mereka akan lihat Yesus dalam hidupku. Ini tempat sekolah kehidupan bagi saya. Saya digosipin, saya diperlakukan tidak baik dan segala macam. Ini kesempatan sekolah kehidupan bagi saya. Untuk saya belajar kasih, belajar mengampuni, belajar integritas, tidak curi waktu dan seterusnya. Karena ini tempat kudus Tuhan. Dan kemudian fungsi yang ketiga yang diberikan kepada pria apa? Dikatakan begini ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Itu adalah instruksi daripada Tuhan. Kepada siapa? Awalnya bukan wanita, pria. Fungsi daripada pria. Diberikan hadirat Tuhan, harus ada dalam hadirat Tuhan. Diberikan tempat berkarya dan harus berkarya untuk Tuhan. Yang ketiga, harus mengerti firman Tuhan untuk nantinya dibagikan kepada istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya timbul ayat terakhir ini, ayat 18. Dan ini ayat sering kali dimutilasi sama orang. Ayat 18 mengatakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wanita mengerti dan akhirnya masuk ke dalam prinsip ini juga. Penolong baginya. Kata yang paling penting di ayat 18 ayat terakhir ini adalah kata itu. Itu. Kenapa? Karena gini. Ya, saya tutup dengan ini. Pria itu maksudnya pria itu tidak baik kalau dia seorang diri. Pria yang mana? Pria yang ada dalam hadirat Tuhan. Pria yang berkarya, pria yang ngerti firman Tuhan. Pria seperti itu nggak baik kalau seorang diri. Nah, paham kan? Semua bapak-bapak yang nanti akan didatengin sama calon mantu yang mau ngelamar anaknya. Dan juga para wanita yang jomblo didatengin sama pacarnya yang mengatakan bahwa kamu gak baik loh seorang diri. Yang memutilasi ayat ini bahaya, jadi ini saya ajarin. Gak baik loh seorang diri. Datang juga ke hamba Tuhannya gue gak tahu, Pak Pendeta ini kita gak baik seorang diri, nikahkan kami Pak. Oh ya betul. Ngawur itu, harus tanya 3 hal ini dulu. Ya orang tua, ingat ya, ada yang ngelamar anaknya ngomong gini. Kamu melamar anak saya, kamu ada dalam hadirat Tuhan gak? Belum om, tapi nanti saya janji om, iya om, nanti ya om ya. Kamu udah berkarya untuk Tuhan, kamu ngerti prinsip hidupmu, purpose hidupmu, tujuan hidupmu. Belum om, lagi cari-cari om. Kamu ngerti firman Tuhan, nanti kamu harus ajarin anak-anakku dan anak-anakmu nantinya. Baru mau belajar om, ini baru mau daftar FA. Nah, karena kamu belum ada dalam hadirat Tuhan, kamu belum berkarya, kamu belum mengerti, kamu gak ngerti firman Tuhan, lebih baik kamu seorang diri. Terima kasih, goodbye. Tetapi sebaliknya, kamu dalam hadirat Tuhan, oh iya om, udah lama om, cinta Tuhan lahir baru udah lama om. Ibadah jam 1:30 om kalau diingin dan rajin om. Waktu pandeminya saya nongkrong di depan om, walaupun gereja ditutup om. Saking saya cinta sama Tuhan om, hadirat Tuhan terus om pokoknya om, tenang om. Yang kedua, kamu udah berkarya, oh sudah om, udah lama om, kerja saya ulet om, mulai dari OB terus saya setia om, sekarang naik terus jadi manajer om. Kamu ngerti firman Tuhan? Oh ngerti om, 15 tahun ketua FA om. Nah, karena kamu memenuhi kriteria itu, kamu memang tidak baik seorang diri, segera menikah sama anak saya. Amin, dapat kuncinya? Tanya 3 pertanyaan ini, sama siapapun yang mau menikah. Dan jangan pernah memutilasi ayat ini lagi. Karena ini prinsip kerajaan. Ya siapapun itu. Dan ingat, besok kalau kita masuk dalam tempat pekerjaan kita, itu ladang misi kita. Karena itu Tuhan sudah tempatkan kita di sana dan hadirat Tuhan ada di situ. Jangan pernah hanya berpikir begini, saya nyembah Tuhan ketika ada di dalam gedung gereja, angkat tangan sama tepuk-tepuk tangan. Betul, itu ekspresi kita menyembah Tuhan. Tapi itu hanya sekian persen dari segitu banyak waktu kita dalam 1 minggu. Dari Senin sampai Jumat, kita ada di tempat berkarya kita. Itu tempat penyembahan kita. Belajar hari ini untuk dilakukan esok hari. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, hamba-Mu stop sampai di sini Tuhan. Tapi firman Tuhan terus berkumandang di dalam hati kami. Kami belajar tentang prinsip kerajaan, kami belajar Tuhan tentang rancangan awalnya Tuhan bagi hidup manusia. Dan itu merupakan fondasi dari hidup kami. Kami mau fondasi kami dibenarkan Tuhan. Supaya kehidupan kami ini makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan, ajari kami untuk menjaga
menjaga pintu gerbang hati kami, mengerti identitas kami, tahu bahwa profesi Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa tempat pekerjaan kami Tuhan adalah ladang misi kami, tempat di mana Tuhan memanggil kami untuk menyembah Tuhan di dalam situ, untuk terus menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.